skenario tembak menembak. Apa persamaan KM 50 menurut Anda dengan kasus ini? Kalau menurut saya sih kesamaannya adalah pada awal ini semua orang terlibat, ya, by design, ya. Tapi kultur yang membuat mereka jadi lain. Kalau ini yang salah satu meninggal dalam KM 50 adalah non-muslim, Batak lagi misalnya. Kan lama Pak prosesnya. Ya. Maka akan ada otopsi berulang-ulang. Semakin terbuka. Nah kasus terbuka karena kultur inilah yang membuat skenario ini jadi kebablasan dan tidak sempurna. Kebongkar semua. Saya kira memang ini harus jadi catatan. Termasuk tadi yang disinggung oleh saudara Desmond Mahesa soal KM 50. Tapi kan orang dulu meributkannya kan soal ini HAM berat atau tidak. Padahal Komnas HAM sudah mengclearance, ini bukan HAM berat karena ini bukan state crimes. Unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Kami sebut sebagai unlawful killing. Ada 4 paling tidak ini. Yang 2 mungkin ada pembenaran karena terjadi perlawanan misalnya kepada petugas. Tapi yang 4 ini kan tidak. Sudah sama sekali dia di bawah kendali. Sepenuhnya di bawah kendali petugas. Kenapa bisa mati? Kan gitu. 4 rekomendasi itu karena tidak dijalankan dengan baik, hasilnya ya seperti yang kita lihat di persidangan. Tapi lagi-lagi yang disoroti orang Komnas HAM. Padahal misalnya saya baca itu Pak Hidayat Nur Wahid, ya, dia sangat baik mengkritisinya. Dia katakan pemerintah dan Polri harus menyidik ulang atau melakukan pengusutan ulang. Unlawful killing, dia menggunakan itu. Artinya dia setuju dengan kesimpulan Komnas HAM berdasarkan laporan Komnas HAM. Kan gitu. Nah kalau kita kemudian berdebat di luar konteksnya, saya kira nanti nggak akan selesai memang. Akan tetap banyak catatan dark number dari kasus-kasus, termasuk Mei 2019. Ada 9 yang mati itu sampai sekarang nggak teridentifikasi Bang Karno. Tiba-tiba selesai aja begitu. Padahal Komnas sudah bikin rekomendasi, termasuk berbagai kasus yang terkait dengan itu, soal senjata, yang itu sudah muncul di media. Dan ada orang yang sudah jadi tersangka, ada orang yang sudah disebut-sebut. Nah, tapi nggak ada. Saya kira ini kan jadi pertanyaan buat kita. Kalau penyelesaiannya setengah hati begitu ya memang kita akan terus berhadapan dengan kasus-kasus seperti ini. Apalagi kalau dia kemudian merupakan bagian dari kekuatan yang sangat besar ya. Pengaruhnya di institusi polisi itu ya seperti inilah sekarang sampai seluruh Indonesia heboh tentang KM 50. Saya bilang saya sangat setuju. Sebagai ketua Komnas HAM saya sangat setuju kalau itu diusut ulang. Tapi kita jangan lari topik menjadikan ini HAM berat lagi gitu. Unlawful killing dengan rekomendasi yang sudah ada. Kan gitu. Contohnya misalnya dibawa ke pengadilan. 6 orang anggota Laskar FPI yang masih hidup itu nggak pernah diperiksa Pak Karni, tiba-tiba masuk ke pengadilan itu. Padahal kami udah kasih nama-namanya, ini orangnya. Kan bisa dimintai kesaksian apa sesungguhnya yang terjadi dalam versi mereka. Orangnya nggak lari kemana-mana Bang Karni, nggak lari ke luar negeri juga. Orangnya ada di situ. Jadi kenapa itu tidak diperiksa, tapi kemudian dilakukan penyidikan, penuntutan, ya akhirnya ya kita lihat aja hasilnya di pengadilan. Dalam rapat kemarin saya pertanyakan Pak Kapolri tentang persoalan KM 50 dan jawabannya ringkas saja. Kalau memang ada nopum baru, ya ini Kapolri akan melakukan proses penyidikan. Untuk itu saya ingin Pak Topan, ya, dalam rangka membantu keluarga korban KM 50 ini, kira-kira nopum baru apa agar kita bisa dorong Kapolri untuk melakukan penyidikan ulang. Ini jangan sampai Pak Topan tahu, tapi ada proses ketidakadilan. Padahal ini kan fungsi kita bersama Pak Topan dan DPR untuk mengungkap ini. Dari gambaran catatan tadi saya melihat Bapak Topan ada hal-hal misalnya tentang CCTV yang direkayasa, ya semuanya kasus KM 50 itu mirip-mirip ada proses rekayasa sama dengan kasus Sambo. Nah, yang ingin konkret saya sampaikan adalah bisa nggak pengetahuan hasil informasi yang ada di Komnas HAM dalam rangka kepentingan bangsa ini untuk berkeadilan, ya kita jadikan nopum baru agar pihak kepolisian melakukan penyidikan terhadap kasus ini agar sekam-sekam yang hari ini tentang ketidakadilan khususnya dalam KM 50 bisa kita bongkar ke depan. Terima kasih Pak Desmond. Saya siap untuk ditanyain karena info itu ada sama kita. Saya pikir ada highlight malam ini Pak.
Topan, agar saya lebih paham lagi. Highlight aja apa kira-kira yang kira-kira novum baru itu. Saya nggak bicara apakah itu novum baru apa tidak ya. Mungkin Pak Airluda sebagai ahli hukum nanti bisa merumuskan. Tapi tadi saya katakan ada beberapa rekomendasi yang tidak dijalankan. Misalnya soal 2 mobil yang kami sebut. Kan banyak orang tanya, kenapa Komnas nggak menyebutkan itu mobil siapa? Kami udah lacak Pak. Tapi kami nggak menemukan itu mobil siapa. Karena nomor polisinya itu palsu. Nah Komnas kan nggak bisa mencari itu siapa. Karena instrumen kami kan Pak Desmond tentu tahu sangat terbatas. Tapi kami udah rekomendasikan, ini mobil ini kenapa ada di situ. Nah, para petugas yang kami dulu periksa itu, pertama nggak mengakui adanya mobil itu. Dia bilang nggak ada, hanya mobil kami. Kami perlihatkan pada mereka CCTV itu. Lihat ini, dari mulai titik sekian sampai titik sekian mobil ini ada terus mengiringi kalian. Artinya dia ada. Baru mengakui, oh ya ada, tapi kami nggak tahu itu mobil siapa. Nah, dalam rekomendasi kami Pak Desmond, itu kami sebut, ini harus diselidiki, ini mobil siapa. Sampai hari ini nggak ada, dan itu sudah pernah nggak dipertanyakan? Sudah, saya laporkan nggak sama Pak Mahfud? Saya laporkan Pak Mahfud. Pak Mahfud ini ada yang nggak belum berjalan. Dan Pak Mahfud juga kan bikin surat itu. Yang kemarin dalam RDP kita kan beliau sudah katakan kan bahwa dia ada bikin surat itu. Ada itu Pak. Jadi saya terus terang mewakili Komnas HAM kalau seandainya ada keinginan yang kuat untuk itu, saya setuju.